Oke, kakak-kakak hebat, kita mulai saja sambil menunggu rekan-rekan yang masih mencoba masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, kakak-kakak hebat. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita alhamdulillah mampu bertemu secara tatap maya, menginjakan jari kita di modul yang sangat luar biasa ini 1.5 mengenai kurikulum ya. Jadi kita akan membedah, apalagi kakak-kakak yang hebat, saya lihat banyak yang sudah lama bergelut di dunia kurikulum. Nah, sekarang kurikulumnya menarik ya, kurikulum secara umum dan kurikulum PJOK. Kita lihat ke Nindi ini mau masuk ya. Kak Yuni ya. Siap. Kak Dirman, Kak, katanya nggak bisa masuk terus ini. Oh ya, saya coba pantau terus ini. Biasanya memang Ya, jarinya. makasih. Oke, kakak yang hebat. Seperti biasa, kesepakatan bersama, kebiasaan baik pula. Sebelum dimulai, alangkah bijaknya kita berdoa dulu. Dipimpin sepertinya tadi Kak Yusuf mau memimpin doa nih ya. Boleh, silakan Kak Yusuf. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita demi kelancaran kita bersama, mari kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Berdoa selesai. Sekarang kembali lagi ke tahap fasilitator. Terima kasih Kak Yusuf sudah memimpin doa. Semoga dengan doa kegiatan tetap maya hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Seperti biasa, mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Di sini tidak ada yang berubah. Menyalakan kamera, mudah-mudahan jaringannya aman, kemudian mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya, kakak hebat. Ya, mudah-mudahan zidna ilman nafi'a, kita mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Juga nanti kita akan menghargai waktu bersama dan memaksimalkan fitur chat ya kakak yang suka menulis, dan nanti kita akan banyak kakak speak up dengan mengklik tombol raise hand ya. Dan nanti seperti biasa gangguan teknis adalah hal yang wajar yang kita maklumi. Kemudian kita lihat tujuan dari sesi kali ini kakak yang hebat. Pertama, nanti peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini KHD ya. Jadi ini kakak-kakak yang udah sebelumnya di CGP ini pasti tidak aneh lagi tentang pemikiran KHD ini. Kemudian nanti di sesi kedua, peserta diharapkan mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kita akan membedah dan mendiskusikan CP sesuai kurikulum Merdeka PJOK tahun 2024. Kemudian nanti yang sesi ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, ini desain perencanaan yang mundur, yang menyesuaikan antara tujuan, langkah, dan nanti penilaian. Ya. Kemudian kakak yang hebat, agenda kita sesi ini penguatan backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dan melihat apakah kurikulum PJOK ini sesuai gak dengan pemikiran KHD sebagai ujung tombak dari kurikulum merdeka.
Nah, aktivitas 1 di sini ada backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK, kakak yang hebat. Nah, di sisi ini kakak diminta untuk menuliskan ya menurut kakak hebat dari skala 1 nih sampai 10 ya kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Ya, ini silakan menuliskan di kolom chat. Kemudian nanti bisa disampaikan ya. Skala 1 sampai 10 begitu ya. Kalau misalkan Kak, alhamdulillah sih kalau saya misalkan sudah di skala 8 misalkan. Karena udah 5 tahun menjabat sebagai kurikulum begitu ya. Boleh seperti itu. Atau bahkan awalnya sih udah 8, cuma ketika membuka di LMS ternyata banyak ilmu baru sehingga saya turun menjadi 6 misalkan ya. Boleh kakak hebat silakan untuk menuliskan skala kakak pemahaman kakak mengenai kurikulum PJOK ini dari skala 1 sampai 10. Ya boleh ditulis di kolom chat aja, di kolom komentar. Nah ini Kak Rizky skala 8. Nah boleh Kak Rizky kita bercerita mengapa nih Kak Rizky memilih skala 8 nih? Oh skala 8 setelah mempelajari modul DRMS skalanya menjadi 6. Boleh Kak Rizky kita untuk berbagi cerita, speak up boleh Kak Rizky? Mungkin lebih dalam Kak Rizky, mungkin sebelumnya kurikulum sepertinya ya. Ya boleh Kak Rizky. Kemudian ada Kak Alpi. Ada pepatah mengatakan ketika kita sudah melampaui misalkan kurikulum berbagai macam perubahan berada di skala 8, ternyata ketika semakin belajar semakin banyak ilmu yang baru sehingga skalanya menjadi turun. Nih boleh bercerita nih. Sepertinya Kak Alpi nih. Kenapa memilih skala 6 Kak Alpi? Ya, baik, terima kasih. Boleh Kak Alpi. Menurut pemahaman saya, kenapa saya mengkategorikan skala 6 tentang pemahaman kepada kurikulum. Ada beberapa hal yang mungkin ini juga bisa dikatakan baru untuk dunia saya sendiri gitu. Akan tetapi, alhamdulillah karena kedekatan dengan orang-orang hebat, menurut saya orang-orang hebat, kurikulum ini sedikit demi sedikit terpahami gitu tentang cara-cara pembuatan administrasi, sama saja kan itu termasuk kurikulum juga bagian dari yang harus dikerjakan gitu. Nah, kenapa saya di angka 6? Untuk saat ini saya rasa angka tersebut pun sebetulnya belum mencerminkan saya untuk di angka itu sebetulnya. Cuman kalau di angka 5 serasa-rasa mungkin asa 50-50 gitu Pak.
aku tetiasa gitu. Nuhun. Ya oke. Pemahamannya seperti itu. Menurut saya ya angka itu insya Allah lah untuk penilaiannya sudah di situlah insya Allah. Terima kasih. Ya. Ini luar biasa Kak Alpi sudah berbagi cerita ya skala 6 karena memang ketika pembelajaran andragogi ya pada orang dewasa itu kalau ibaratkan air gelas terisi air kalau udah penuh agak sulit masuk ilmu baru itu. Tetapi kalau kita namanya tuh air tersebut menjadi setengahnya memudahkan kita untuk intinya membuka pikiran baru, menerima hal baru, itu ilmu-ilmu baru akan cepat masuk katanya. Mungkin di situ Kak Alpi kerendahan hatinya membuat ilmu-ilmu baru itu meresap masuk, luar biasa Kak Alpi. Boleh ada Kak Yuli. Kak Yuli Wibowo, beliau menuliskan skala 4. Belum terlalu mendalami tentang kurikulum merdeka dalam pembelajaran PJOK. Kak Yuli boleh bercerita, speak up Kak Yuli. Assalamualaikum Pak Fasilitator dan rekan-rekan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini kamera bermasalah ya, jadi nggak bisa Siap. muncul gambarnya. Oh. Ya menurut saya skala 4 Pak memang mencerminkan diri saya sendiri Pak sebenarnya. Saya itu mungkin pengetahuan tentang kurikulum itu memang belum terlalu paham Pak gitu. Apalagi kemarin baru kurikulum 13, kita udah ganti lagi. Jujur saya kadang sedikit pusing dengan kebijakan pemerintah yang sekarang itu Pak, berganti-ganti kurikulum gitu Pak. Kurikulum yang 13 belum terlalu dipahami, udah ganti lagi gitu. Nah, mungkin kalau sepintas saya hanya paham itu kalau di kurikulum perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka itu hanya mungkin kalau dulu mah di kurikulum 13 itu RPP, seperti itu sekarang jadi CP, seperti itu Pak. Dan itu pun saya juga belum terlalu memahami gitu Pak. Makanya saya di sini beralaskan skala 4 Pak, itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Siap. Ini Kak Yuli di SMK Kak Yuli ya? Di SMK Pak, kebetulan kita satu sama Pak Rizal Pak, satu sekolah sama Pak Rizal. Alhamdulillah ada rekan sejawat ya, bisa berkolaborasi ya. Ini luar biasa Kak Yuli, ini juga namanya tuh saya yakin Kak Yuli pengetahuan di kurikulum sangat mendalam, cuma karena kerendahan hati beliau ya, ini mudah-mudahan ilmu yang baru bisa meresap masuk. Boleh Kak? Amin. Yang raise hand boleh ya Kakak mangga. Ya. Saya cuma sedikit izin bertanya Kak. Boleh. Ini masalah pembelajaran PJOK, kebetulan di SMK itu untuk kelas 10 3 jam mata pelajaran, untuk kelas 11 itu 2 jam mata pelajaran. Sedangkan kelas 3 itu sama sekali tidak ada mata pelajaran PJOK gitu. Untuk kedepannya apakah untuk sistem tersebut bisa dirubah gitu Kak? Misalkan kelas 3 ada lagi pelajaran PJOK gitu, dan kelas 11 menjadi 3 jam gitu seperti dulu gitu. Misalkan untuk usul kita sepertinya harus kemana gitu Kak, agar diadakan lagi gitu. Soalnya kelas 3 pun untuk siswanya tuh antusiasnya tinggi, sedangkan mata pelajaran PJOK tuh malah hilang gitu. Ya itu aja yang mau saya tanyakan Kak, terima kasih. Oke, ini luar biasa ini pertanyaan yang sangat kritis sekali dari Kakak ya. Jadi memang untuk di SMK itu sepertinya masih seperti itu karena memang SMK itu ketika kelas 12 konon kabarnya prakerin atau PKL itu bisa sampai 6 bulan mungkin ya. Jadi diarahkannya lebih ke keterampilan bagaimana peserta didik itu memiliki pengalaman, keterampilan di lapangan begitu ya. Karena siap kerja teh Pak Inten.
Nah, mudah-mudahan ke depan kakak hebat dengan adanya PKG ini lewat BBGP ya, tiap pertemuan juga itu sering menjadi bahan diskusi begitu ya. Jadi kenapa ini di SMK ini namanya tuh kebijakannya berbeda dengan SMA. Kalau SMA masih 3 jam 3 JP. Jadi kelas 10 3 JP, kelas 11 3 JP, kelas 12 pun 3 JP kalau di SMA. Cuma mungkin pertimbangannya di SMK itu ada banyak kejuruannya, dan mapel-mapel kejuruannya itu saya lihat cukup banyak. Jadi kalau dibandingkan dengan anak kuliah itu hampir seimbang materi-materi, misalkan teknik komputer dan jaringan yang dipelajari di SMK di kejuruan sama di S1 itu materinya hampir mirip begitu ya. Jadi mungkin hanya pengalaman dan SKS aja mungkin yang berbeda. Terima kasih Kak Rizal, ini menjadi catatan bagi saya untuk ke depan. Mudah-mudahan saja kita berdoa semoga di SMK disamakan dengan SMA ya, 3 jam semua merata begitu ya. Tapi memang untuk saat ini masih seperti itu Kak. Jadi kalaupun sekolah memaksakan diadakan itu tidak diakui oleh Dapodik gitu. Misalkan dulu di salah satu sekolah itu karena mungkin mencintai gerak begitu, tetap diadakan begitu ya untuk mapel, tapi tetap mungkin itu masuknya kepada tambahan, tidak diakui jamnya di Dapodik begitu untuk PJOK kelas 12 itu. Terima kasih Kak. Mungkin ada yang menambahkannya dari kakak yang lain? Tadi ada Kak Chandra ya. Kak Chandra ini luar biasa, ini skalanya memilih 9. Boleh Kak Chandra untuk bercerita? Ini sebenarnya Kak Chandra di bidang kurikulum cukup lama juga ini ya. Boleh Kak Chandra, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak, tidak pakai kamera karena jaringan di sini agak siap. ini ya. Mengapa saya memilih skala 9? Karena kebetulan sekali sekarang bulan 9 mau tutup buku bulan September ya. Yang kedua terkait kurikulum. Kurikulum itu sebetulnya menurut saya pribadi tujuannya sama semua. Mau pergantian kurikulum apapun juga tetap sama. Cara mengajar juga mungkin sama, tuh cuman gaya belajarnya agak sedikit berbeda dari tahun ke tahun pergantian kurikulum. Kan sekarang itu kalau di kurikulum Merdeka SCL yang paling diutamakan ya, Student Center Learning yang berpusat kepada peserta didik. Kalau dulu kan waktu kurikulum 13 juga sama. Ada yang disebut dengan pembelajaran saintifik yang 5M kalau tidak salah. Waktu saya juga PPG kan yang dibahasnya tentang kurikulum 13, bukan kurikulum Merdeka. Tapi untuk piloting PPG sekarang semuanya menggunakan kurikulum Merdeka dari PMM. Yang merubah pembelajaran hari ini itu menurut saya pribadi menggeser fokus guru itu dari mengajar menjadi belajar. Gitu kan. Jadi tetap guru juga harus tetap belajar. Jangan hanya bisa mengajar saja. Terus dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Jadi siswa pun bersama-sama dengan guru belajar. Terus membantu dan memastikan seluruh murid belajar dengan optimal. Karena sungguhnya siswa juga karakternya berbeda dan kebutuhan juga berbeda, dan kita harus tidak boleh membeda-bedakan antara siswa yang biasa saja atau siswa yang normal dengan siswa yang tidak normal atau disabilitas gitu ya. Yang terakhir menggunakan dan memandu perencanaan pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap semua atau seluruh siswa. Disebutnya dengan persepsinya itu memberikan pertanyaan pemantik kan sekarang gitu ya kepada siswa agar siswa aktif belajar. Bukan guru yang aktif, tetapi siswa yang aktif. Mungkin itu pemahaman dari saya dan yang lainnya. Kenapa skala 9? Saya selaku guru PJOK supaya termotivasi, memberikan semangat baru lagi dalam mengikuti PPG tentang masalah kurikulum PJOK di angka 9 seperti itu. Karena
kita selaku PJOK, selaku guru PJOK, linearitas kita, ijazah kita, mengajar kita tetap dalam bidang PJOK, bukan dalam bidang yang lain. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Chandra sudah berbagi luar biasa ya mengenai pengalaman Kak Chandra di skala 9. Ini menjadi doa juga Kak Chandra ya. Dengan kita positif di angka 9, semoga namanya tuh kita berada di titik ideal. Boleh Kak Yusuf boleh untuk memberikan masukan, boleh. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sih sepemahaman ya ke sama Kak Chandra. Namun saya ingin menambahkan sedikit aja. Mungkin ada pergantian kurikulum itu dari Kurtilas ke kurikulum Merdeka itu apa namanya untuk menyempurnakan Pak ya, menyempurnakan karena mengikuti perkembangan zaman juga paling Pak itu Pak. Jadi untuk menyempurnakan kurikulum terdahulunya itu aja sih Pak. Kalau menurut saya tambahannya. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kak Yusuf. Ini sudah mengarah ini sepertinya Kak Chandra mau menambahkan lagi. Boleh Kak Chandra? Enggak. Kapencet Pak, kapencet. Oh, kepencet. Ini kakak sudah mulai mengarah nih ke namanya tuh materi di hari ini luar biasa ya. Kita sedikit lagi lanjut ke kakak yang hebat. Nah, di selanjutnya di sini ada hal yang menarik nih. Kita udah modul 1.1, ini udah ke 1.5. Ada pertanyaan yang mungkin dulu pernah kakak dapatkan dan sekarang ditanyakan lagi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, boleh silakan kakak menjawab di kolom chat. Ya. Di kolom komentar. Apa tujuan? Nih, mungkin sebelum mempelajari LMS A, ketika sudah mempelajari LMS sampai 1.5, ada tambahan nih. Ternyata tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah jadi ABC misalkan ya. Boleh kakak silakan untuk menjawab di kolom komentar. Jadi boleh di kolom komentar secara singkat, kemudian nanti kakak speak up untuk memperjelas jawabannya. Ini di sini juga saya sudah menambahkan namanya itu modul ini dengan kita nanti akan mencoba membedah CP ya dari 2024 ini untuk PJOK. Kalau di slide ini sedikit, cuma nanti saya akan coba perjelas begitu ya. Boleh kakak sambil menulis, enggak? Pertanyaannya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Atau kalau yang suka untuk speak up langsung menjelaskan boleh ya tanpa menulis juga langsung disampaikan boleh silakan. Ini sepertinya menulisnya sangat panjang-panjang ini kakak hebat ya. Nah ini tuh Kak Irman luar biasa ini. Ya. Sangat kita akan bacakan dulu kemudian nanti
Kak Dirman akan menyampaikan secara lisan. Kak Dirman, beliau telah menuliskan ya tujuan dari mata pelajaran PJOK untuk pengembangan fisik siswa, tetapi juga sangat pada aspek mental dan sosial yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan peserta didik. Oh, sebelumnya boleh Kak Rizal, boleh untuk menyampaikan speak up enggak? Ya izin Kak ya, karena siap. saya ini sambil MOC jadi lebih Siap, baik siap. speak up daripada mengetik gitu. Siap Kak, enggak. Ya menurut saya tujuan untuk mempelajari PJOK yaitu salah satunya adalah untuk meningkatkan keterampilan motorik Pak dalam nilai-nilai fungsional, di mana nilai fungsional tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial. Dan yang kedua adalah mengembangkan kesadaran tentang arti penting aktivitas jasmani dalam mencikup pertumbuhan dan perkembangan gaya hidup dalam siswa tersebut. Dan yang ketiga, mampu menciptakan suasana yang rekreatif dengan berisi tentang ekspresi diri dalam interaksi sosial. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizal ya, luar biasa. Ya, bagaimana Kak Rizal dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang PJOK tadi menyampaikan lebih ke tujuan pembelajaran PJOK sifatnya holistik ya. Jadi mencakup semua aspek tadi. Boleh Kak Dirman untuk menyampaikan secara lisan, sepertinya Kak Dirman udah siap-siap ini. Ya, boleh Kak Dirman. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit kayak masih telat. Oh, siap, nggak apa-apa Kak. Ini Kak, saya setuju sekali tadi dengan pendapat dari Kak Rizal. Dari tujuan dari pembelajaran PJOK mungkin menambahkan apa yang berikutnya adalah untuk pengembangan fisik siswa, karena mungkin dalam hal ini banyak seperti kejadian ya sekarang mengajar, kadang anak suruh hari 5 menit aja sekarang sudah nggak kuat Kak. Maksudnya udah mungkin pengaruh dari teknologi HP segala macam itu sangat berpengaruh. Suruh kalau ada misalkan praktek push up 1 menit atau 2 menit itu udah nggak seperti dulu gitu, karena mungkin dulu dari sekolah ke rumah itu banyak yang jalan kaki, tapi mereka pas ke sekolah itu masih antusias, masih sanggup untuk lari berapa menit, mungkin itu fisik anak itu masih bagus. Dan mungkin sekarang kita kurikulum sekarang mungkin kita meningkatkan lagi pengembangan fisik dari siswa tersebut, dan di samping itu pula untuk meningkatkan aspek mental dan sosial yang dibutuhkan, karena aspek itu sangat penting untuk melatih mental si peserta didik tersebut, dan sosialnya mungkin kemarin kita saling menghargai satu sama lain, apalagi kalau misalkan di satu sekolah ada yang penyandang disabilitas, maka dari itu kita harus saling menghargai dan menghormati sesama peserta didik. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari dua kakak ini sudah menyampaikan ya. Tadi Kak Rizal, sekarang Kak Dirman ini menguatkan. Oh, boleh Kak Rizal, mungkin ada yang mau disampaikan, enggak? Ya, sedikit menanggapi dari Kak Dirman. Ya, tidak jauh berbeda Pak, di sekolah saya pun bahwa untuk fisik siswa sekarang pun tidak seperti 4 atau 5 tahun yang dulu Pak ya. Saya rutin mengadakan tes kebugaran jasmani gitu Pak ya. Dibanding 4-5 tahun yang lalu, untuk fisik siswa-siswa sekarang tuh emang betul-betul rendah Pak. Saya mengambil kesimpulan mungkin ketika turunnya fisik siswa itu adalah setelahnya dari COVID Pak, dari pandemi. Mungkin dari pandemi ketika siswa itu mungkin ketika masih SMP Pak ya, mereka SMP dan mungkin beberapa tahun tidak mengikuti luring Pak, karena ketika COVID kita daring Pak ya. Nah ketika luring, nah fisik siswa itu emang betul-betul turun Pak, karena mungkin efeknya itu ketika pandemi Pak. Jadi dari 2 tahun mungkin mereka tidak mengikuti aktivitas olahraga. Yang saya dapat simpulkan mungkin dari itu Pak efeknya gitu. Ya terima kasih. Itu yang saya dapat sampaikan Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Rizal tadi sudah mengaitkan betul ya. Jadi memang ketika COVID ini memang nanti ada sejarahnya cikal bakal lahirnya kurikulum merdeka. Bagaimana materi esensial, kemudian fleksibel ya. Nanti itu salah satunya akan muncul di kurikulum merdeka. Satu lagi kakak yang hebat ini ada Kak Yuli ya. Kak Yuli juga menyampaikan tujuan pengembangan kemampuan fisik ya hampir sama tadi. Meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan dan koordinasi tubuh, meningkatkan kesehatan, membentuk kebiasaan hidup sehat seperti pola makan yang baik, istirahat yang cukup dan aktivitas fisik teratur. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik, memperhalus gerakan dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Kemudian meningkatkan kognitif, ya pengetahuannya memahami konsep-konsep dasar tentang olahraga, kesehatan dan kebugaran tubuh. Juga Kak Yusuf mengembangkan sikap sportivitas, disiplin melalui aktivitas olahraga. Ada juga Kak Yuni, ya. Kak Yuni, oh boleh Kak Yuli. Sepertinya Ya, Kak Pak. Yuli mau menyampaikan ya. Iya, menambahkan dikit aja Pak. Ini Siap. kalau untuk fisik mungkin udah setuju sama yang lain, sama lah mungkin untuk tujuan belajar olahraga. Cuman yang di saya ini kognitif Pak, kognitifnya kognitif peserta didik itu mungkin kita harus perdalam lagi Pak, jelaskan lagi. Soalnya saya sering menemui ketika ada atlet sepak bola Pak ya. Atlet sepak bola ketika saya tanya itu apakah apa permainan sepak bola itu kadang-kadang tidak tahu Pak itu. Apa misalnya dari atlet basket saya tanya kurang paham dia Pak. Cuman memainkan paham, tetapi ketika menjelaskan pengertiannya itu kadang-kadang dia nggak tahu gitu. Ya ini mungkin salah satunya kita harus bisa meningkatkan kognitif juga di pelajaran PJOK kepada siswa-siswa. Itu aja Pak mungkin. Oke, mantap ya Kak Yuli. Jadi hampir sama dan diperkuat di kognitif Kak Yuli ya. Kemudian ada Kak Yuni, tujuan adanya pemilihan PJOK di sekolah. Setelah saya sedikit pelajari di LMS ternyata bukan hanya untuk pengembangan fisik, melainkan juga pengembangan mental, sosial dan emosional. Kak Dadang Soerman juga mengembangkan siswa secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Ada Kak Rizky juga, tujuan dari mata pelajaran PJOK untuk mengembangkan kegiatan jasmani, baik fisik, mental, sosial, serta kesehatan, intelektual, dan lain secara keseluruhan hampir sama. Kemudian Kak Supiani, adanya pembelajaran PJOK untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan. Kak Ana, untuk membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Oke kakak yang hebat, ini memang di sesi ini tidak ada benar salah ya, jadi semua pendapat kakak itu sangat luar biasa, sangat hebat dan keren. Nah, di sesi selanjutnya di sini kita menyamakan, karena ketika saya pelatihan di Bandung ya, ketika Kapasil, ketika angkatan 1 fasilitator saya menyampaikan itu CP-nya waktu itu sama Pak Muhajir yang penulis buku ya, itu penyesuaian katanya hanya menyesuaikan aja KI dan KD, tetapi ternyata ketika pas angkatan kedua ini katanya 180 derajat berbeda ini kakak CP-nya ya. Jadi menurut CP PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024 ini ada 4 aspek nih. Jadi PJOK ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu katanya, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Tadi ya, sudah nyambung ini. Dan aktif secara jasmani, betul tadi ya, yang disampaikan sama kakak-kakak ini
Ada di sini ternyata. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional. Tadi betul ya. Jadi jawaban kakak-kakak ini juga dipertebal di sini. Melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini di slide seperti ini supaya lebih jelas saya akan coba buka untuk lengkapnya ya. Di yang lengkapnya kita lihat. Ini capek. Nah, apakah sudah muncul kakak? Sudah ada Kak, sudah ada. Nah di sini sudah ada ya. Nah ini saya mencoba untuk memperjelas bagaimana CP ya di PJOK ini. Nah di sini kan di rasionalnya, nah ada kata-kata PJOK acap kali diklaim sebagai mata pelajaran yang menjanjikan banyak kontribusi. PJOK disebut mampu menyumbang aspek kebugaran, pencapaian akademik, kesehatan mental, pencegahan penyakit hipokinetik, pencapaian prestasi keolahragaan nasional, dan bahkan pembangunan karakter bangsa. Meskipun klaim ini bisa jadi benar di sini ya, jadi sudah diakui. Namun sesungguhnya eksistensi PJOK dalam kurikulum dan praksis pendidikan adalah karena esensi PJOK sebagai pembelajaran wajib bagi peserta didik. Jadi di sini ada kata-kata di akhir itu memfasilitasi anak dalam menemukan nikmatnya aktif bergerak dan menjadi sehat. Jadi ketika ada pencapaian A, B, C itu merupakan bagian dari bonus yang mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Bisa jadi siswa tersebut aktif di ekskul, kemudian masuk ke klub itu, sehingga di PJOK juga dikuatkan gitu di pengaruhnya. Nah, kemudian kakak yang hebat di sini dipertegas lagi. Nah, ini. Jadi di sini ada kelas 1 sampai 5 itu membangun fondasi. Jadi kalau fasilitator saya itu membagi 3, kalau di SD itu 3 tahap katanya. Kelas 1 kelas 5-6 itu kebugaran, katanya lebih cocok namanya tuh permainan kebugaran. Kemudian kelas 3-4 itu ke permainan-permainan yang membangun kerjasama tim. Kemudian kelas 1-2 itu konsep dasar gerak, ya kalau di SD. Jadi bagaimana di kelas 1 sampai 5 ini hampir sama dengan namanya tuh disebutnya tuh ini tuh model kurikulum belah ketupat katanya ya. Jadi di sini tambahan saja yang ingin saya sampaikan. Yang di kelas 6 sampai kelas 8 itu mengeksplorasi kemungkinan. Ya. Dan yang di kelas 9 sampai kelas 12 itu mengembangkan keahlian. Pun di sini disampaikan juga di sini ya namanya tuh yang yang di slide juga ada di sini. Ya, tujuan PJOK itu tadi ada 4 ya kakak hebat. Di sini lebih namanya tuh perjelas gitu. Jadi bagaimana fair play dan kerja tim itu adalah esensial dalam konteks gerak yang dapat memfasilitasi pembelajaran keterampilan abad 21 seperti pengambilan keputusan, komunikasi, kolaborasi, tanggung jawab, kepemimpinan dan seterusnya. Nah, di sini juga sudah dipetakan begitu kan ya.
fase-fasenya begitu ya, elemen-elemennya. Ini namanya tuh bisa nanti saya share di grup untuk dipelajari lebih dalam. Oke, yang ini cukup ya, karena ini masih banyak yang harus disampaikan, kakak hebat. Kita lanjut lagi. Oh, ini Kak Rifki ya. Oke, kita masuk lagi ke slide. Kalau di slide tadi BPGP hanya secara umum menyampaikan gitu ya, bahwa CP PJOK Kurikulum Merdeka ini 1, 2, 3, 4. Memang di sini juga kata-katanya tidak ada prestasi begitu ya. Cuma ada kawan saya kekeh ini untuk berprestasi, padahal kata-katanya untuk berpartisipasi gitu ya. Jadi karena memang ada di waktu namanya touring itu ada sekolah yang memang tujuannya prestasi begitu ya. Jadi kalau nggak prestasi dianggap guru PJOK-nya gagal gitu. Seperti itu. Tapi ternyata di CP ini bukan prestasi tapi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani gitu kakak hebat ya. Kemudian di sini mari berdiskusi soal pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, ini silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak ya. Nah, di sini ini menarik nih. Terlepas dari kurikulum apapun, kakak-kakak hebat, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini menarik ya. Mangga, silakan untuk menuliskan di kolom komentar atau bisa langsung menjawab. Misalkan saya sudah memahami tujuan mata pelajaran tadi yang namanya tuh di susun 4 itu, saya sudah ada di dalamnya misalkan. Dan dijadikannya sebagai acuan nih, ketika pembelajaran PJOK itu acuannya, rujukannya saya ke situ gitu ya. Boleh kakak-kakak berpendapat, silakan. Nanti untuk lebih jelasnya, kakak-kakak mudah-mudahan sudah punya yang CP ini. Kalaupun belum, nanti kami akan share begitu ya. Karena ini CP ini nanti dibedah lagi, kemudian jadi TP ya, TP ujung-ujungnya. Jadi tujuan pembelajaran. Dan nanti tiap sekolah itu pasti akan berbeda-beda begitu ya. Jadi kemungkinan tidak akan sama, bahkan hasil saya itu karena Nasrullah di Bandung itu beliau ngajar di SD kelas 5 selama 1 semester tuh kebugaran jasmani materinya begitu ya. Jadi hanya kebugaran jasmani, cuma memang kebugaran jasmaninya matang. Jadi siswa itu bisa mengecek denyut nadi maksimal, terus bisa meningkatkan kebugaran, terus apa yang ingin ditingkatkan kebugaran misalkan kekuatan otot ini begitu ya. Kemudian kalau ingin daya tahan jantung misalkan ini dia programnya sampai segitu. Jadi mungkin di situ ada merdeka begitu ya. Jadi guru menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Oleh kakak yang hebat, silakan untuk menuliskan pandangannya mengenai yang ini ya. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK itu dan menjadikannya sebagai acuan gitu. Ya, boleh. Silakan ditulis di kolom komentar kakak hebat. Kita cek di kolom komentar. Oke, sepertinya Kak Chandra ini mau menjelaskan nih. Boleh speak up Kak Chandra, ini luar biasa Kak Chandra ini.
sesuai linearitasnya. Jam terbang di PJOK sudah luar biasa. Ini boleh berbagi cerita Kak Chandra? Ya, gimana Pak? Nah ini boleh Kak Chandra, selama Kak Chandra ini apakah sudah memahami dengan baik nih misalkan Kak Chandra tujuan tadi PJOK dan menjadikannya sebagai acuan ketika mengajar itu? Boleh berbagi cerita Kak Chandra? Izin menyampaikan Ya, untuk boleh. tujuan pendidikan secara umum hampir setiap mata pelajaran itu sama ya Pak ya. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang membedakan dari setiap mata pelajaran. Salah satunya yang paling dominan itu di pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu adanya kegiatan praktik di lapangan. Jadi guru itu menilai tidak hanya pengetahuan, sikap dan sikapnya saja, tetapi ada keterampilan gerak yang mungkin di sana juga menjadi acuan penilaian secara signifikan untuk peserta didik. Jadi semuanya dikolaborasikan, disatukan menjadi bahan pertimbangan guru dalam evaluasi atau menilai karakteristik baik penilaian sikapnya, pengetahuannya, serta gerak keterampilannya dalam bidang PJOK. Adapun tujuan yang dapat menjadi acuan di pembelajaran PJOK itu, jadi saya selaku guru PJOK dari sejak menjadi honor di tahun 2009, PJOK itu salah satu mata pelajaran yang sangat sekali diminati oleh peserta didik khususnya di SD. Jadi siswa itu sangat mengharapkan sekali kepada guru PJOK di sekolah. Jadi kalau misalkan kita datang ke sekolah, pasti yang ditanyakan, Pak sekarang olahraga, padahal jalannya bukan. Nah itu ya dari setiap kelas, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau untuk tujuannya itu memang hampir seperti mata pelajaran yang lain. Tujuan pendidikan itu untuk, kalau menurut undang-undang, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk tujuan secara umum, secara global. Tapi secara khusus PJOK yang tadi sudah diutarakan oleh teman-teman semua sangat baik sekali. Salah satunya untuk menerapkan perilaku hidup sehat, terus untuk kebutuhan jasmani, meningkatkan pengetahuan gerak dasar, kekuatan, kelincahan dan yang lainnya. Nah mungkin itu yang saya pahami tentang pemahaman tujuan mata pelajaran PJOK. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Chandra, sudah luar biasa. Ini kalau boleh lebih spesifik Kak Chandra ya, dari yang sudah dicanangkan oleh pemerintah nih di kurikulum Merdeka di CP 2024 ini kan ada 4 ya. Nah, misalkan yang sudah Kak Chandra menjadi acuan yang kira-kira yang nomor berapa nih Kak Chandra? Untuk mungkin yang menjadi acuan dalam pembelajaran PJOK itu yang nomor 2 kayaknya Pak. Nomor 2 ya. Jadi membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani gitu Kak Chandra ya? Ya. Nah, luar biasa ketika Kak Chandra sudah menjadikan acuan pembelajaran PJOK ini, berarti sudah hebat nih. Jadi kan ini diturunkan nanti ke modul ajar Kak Chandra ya? Iya Pak. Boleh sedikit dijelaskan ketika memilih gaya hidup sehat seperti apa Kak Chandra ketika mengajar? Sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang saya utarakan memilih nomor 2, karena yang namanya hidup sehat itu kan yang pertama di sekolah itu kan bebas dari asap rokok ya. Saya perokok aktif. Saya jujur perokok aktif, tetapi di sisi lain saya ketika merokok itu tidak di depan anak dan tidak di luar ruangan, itu kan salah satunya. Dan juga menerapkan kepada anak itu ya tidak boleh lah untuk menjauhi yang namanya rokok seperti itu. Dan selanjutnya kalau saya itu kan mengajarnya di sekolah yang katakanlah di bawah gunung di atas sawah. Jadi siswa itu sudah terbiasa melakukan pola hidup sehat atau gaya hidup sehat itu dengan mereka itu ke sekolah itu tidak diantar dengan kendaraan. Jadi rumahnya itu dia berjalan kaki.
Karena di sekolah situ sangat jauh-jauh sekali anaknya dari rumahnya. Ada yang jauh pokoknya Pak. Jadi sekolahnya itu sangat jauh, tidak berdampingan dengan rumah-rumah warga, hanya sedikit gitu. Jadi banyak dari orang-orang yang seberang, melintasi jembatan yang satu motor gitu ya. Semuanya berjalan kaki. Berjalan kaki, betul-betul. Luar biasa. Ya. Oke, terima Itu kasih Kak Chandra. di sini Pak, karena saya mengajarkan pindahan. Seperti pindahan di pindahan. sini hanya 2 tahun, baru 2 tahun di sekolah yang baru ini. Dulu itu di daerah terpencil, daerah khusus dulu mah namanya daerah khusus, daerah terpencil. Sama juga seperti itu, jauh sekali dari yang namanya lingkungan masyarakat sekolahnya. Ya. Oke, terima kasih Kak Chandra sudah berbagi ya luar biasa secara mendetail begitu ya, gaya hidup sehat. Sekalipun tadi Kak Chandra ahli hisab, nggak apa-apa Kak Chandra ya, yang penting kita di depan anak-anak, jadi yang penting ada ruangan khusus ya. Dan aktif secara jasmani ini luar biasa, jadi mengajar sesuai kodrat alam ya. Jadi keadaan peserta didik sering berjalan itu luar biasa. Ketika olahraga itu memungkinkan lebih nyambung gitu Kak Chandra, keren. Oke, boleh kakak yang lain selain Kak Chandra mungkin ada yang mau menyampaikan tadi pertanyaannya, saya sepil lagi ya. Jadi apakah selama ini kakak sudah memahami baik tujuan yang sudah disampaikan tuh ya, tujuan PJOK dan menjadikannya sebagai acuan tadi dari namanya tuh yang 2024 itu CP itu. Nah kira-kira kakak-kakak yang mana nih yang dijadikan acuan? Tadi Kak Chandra memilih nomor 2 ya. Boleh kakak yang lain, ada mungkin kita cek di kolom komentar apakah ada yang menyampaikan. Terus, oke. Sepertinya ini Kak Dirman ini mau menyampaikan nih. Boleh Kak Dirman. SMP. Terima kasih Kak. Mungkin ini SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tujuan mata pelajaran dari yang dibilang Kak Chandra itu sangat setuju sekali. Mungkin itu sudah dituangkan secara umum dan mungkin secara khususnya kita sebagai guru PJOK mungkin memiliki tanggung jawab terhadap kurikulum ini Kak. Dan yang beberapa hal yang mungkin jadi acuan juga dari dari yang tujuan ini Kak. Untuk kita walaupun maksudnya di lapangan itu kita kata Chandra bilang ya berbanding terbalik lah dengan peserta didik gitu Kak. Tapi kita sebagai guru PJOK tetap semangat untuk membuat meraih prestasi gitu Kak. Sebenarnya mah di tujuan ini kan tidak ada untuk prestasi Kak ya. Nah itu yang betul. Saya tanyakan juga bahwa kenapa di PJOK itu padahal atlet-atlet yang berpotensi sebenarnya awal mulanya itu kan dari sekolah dulu, dari guru olahraganya. Dia guru olahraga mengarahkan peserta didik untuk bakatnya kemana gitu, misalkan ke voli, ke main bola, ke atletik. Kadang-kadang di olahraga, apalagi dari guru olahraga SD itu yang paling utama, motorik halus segala macam dasar-dasarnya diutamakan itu sebagai modal awal atau fondasi awal untuk fisik lanjutan ke SMP, ke SMA. Mungkin saya sedikit cerita Kak ya. Dulu masih di Salok itu ada anak waktu SMP polinya bagus. Sampai ya bagus lah. Mungkin ini prestasinya di SMA bisa. Oh ternyata di SMA malah mungkin bosan atau apa gitu kan Kak ya. Fisiknya dikembangkan jadi dia merasa bosan jadi malah bukan meningkat tapi malah menurun, apakah nggak tahu dari pergaulan atau apa. Cuman yang paling saya maukan mungkin dari SD dibangun fondasi yang bagus, maka ke SMP, SMA itu akan tinggal melanjutkan. Karena makanya saya dari awal bilang bahwa guru SD adalah guru yang hebat. Itu aja Kak. Jadi SMP, SMA kita
dengan fisik dari SD sudah bagus, kita mengarahkan anak usia SMP O2SN kemana itu akan lebih enak. SMA udah SMP-nya udah prestasi nih anak, tinggal masuk olahraga udah tinggal mulai sedikit lah Kak. Mungkin itu karena banyak yang seperti dari SMP satunya Lindung itu banyak yang polinya itu diambil sama Mantiga Surade Kak. Itu udah langganan, jadi udah diambil ke sana, ambil ke sana. Jadi mungkin kita juga mengarahkan anak dari sisi minat dan bakat juga Kak. Jadi mengembangkan biar anak prestasi ke depannya bagus gitu. Mungkin itu Kak yang saya alami di SMP sekarang ini, karena dari dulu pas pertama kali honor di SMP dengan membawa anak dengan fisik yang bagus dari SD-nya, saya alhamdulillah dulu bisa bawa anak dari SMP yang jauh, yang maksudnya jauh dari kota di Lembur futsal, itu alhamdulillah juara kedua di tingkat kabupaten kota. Gitu, walaupun dengan kondisi pakai training, pakai kerudung Kak. Itu ya dulu pertama kali Kak waktu honor itu cerita sedikit bahwa anak futsal antar kota dan kabupaten sewilayah Bogor, kalau dulu mah ya wilayah Bogor, itu ada kepala sekolah lain sampai mengatain kalau misalkan pakai kerudung sama training emang bisa main futsal katanya Kak. Kan jadi tantangan buat saya juga Kak. Alhamdulillah karena kepala sekolahnya olahraga memberikan semangat, alhamdulillah sampai juara 2 Kak. Alhamdulillah gitu. Prestasi yang pertama kali saya ngajar honor di situ Kak. Jadi membuktikan ke yang lain bahwa dengan dari daerah dengan pakaian yang full, kerudung dan training kaos panjang, alhamdulillah bisa berprestasi. Mungkin karena dari SD-nya emang fondasinya bagus Kak. Saya salut untuk ya guru-guru SD karena mereka lah sebagai fondasi dari kelanjutan dari SMP dan SMA. Mungkin itu Kak sedikit cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Terima kasih Kak Chandra, ini luar biasa sudah berbagi pengalaman ya, dan tetap menjaga nilai-nilai religius ya. Jadi luar biasa ya, futsal tetap menggunakan kerudung dan alhamdulillah keren menjadi juara kedua ya. Oke Kakak yang Kak, ya boleh. izin bertanya kepada semua dari rekan-rekan di sini. Boleh. Apa alasannya diadakannya O2SN di tingkat SD, baik SD, SMP, dan SMA? Sedangkan saya melihat tadi dari kurikulum yang sudah dipaparkan tadi tidak ada berkaitan prestasi di bidang olahraga. Hanya membahas kebutuhan jasmani, sehat, dan sebagainya. Mungkin dari bapak-bapak semua, dari kakak-kakak semua, ada yang tahu mengapa alasan yang ada konkretnya O2SN, tetapi untuk dicapaian pembelajaran PJOK tidak dibahas masalah prestasi tentang keolahragaan. Boleh Kak Alfi, mangga. Ini Bapak. Izin menyampaikan Siap Kak Alfi. izin berkomentar nih untuk pertanyaan Kak Chandra. Mohon maaf Kak Alfi siapa? Agak sedikit terganggu. Ada dampak. Siap. Sesuai dengan mungkin aturan dari kurikulum yang tadi kita bahas akan berbeda dengan ketentuan apa yang ada di dalam dinas kependidikan tersebut, karena berbedanya kurikulum itu diindekskan untuk ke bawah, untuk ke sekolah-sekolah, sedangkan dinas tersebut memiliki penilaian tersendiri untuk penentuan kategori siswa. Nah, itu mengapa diadakan O2SN? Saya pernah bertanya juga terhadap kasih kurikulum dan kasih Pak Agus itu kasih SD kalau nggak salah. Nah, jawaban mereka sama. Yang pertama silaturahmi. Yang kedua, sebagai tolak ukur di mana pencapaian yang kita guru PJOK sampaikan tentang suatu materi atau
pengarahan anak untuk ke bidang bidang olahraga tertentu itu bisa bisa dites kemampuannya lewat itu. Tingkatan untuk kan kalau di SD itu yang saya tahu itu dari tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan, kabupaten baru ya. Kalau SMP enggak ya Pak Dirman ya. Kalau di SMP itu waktu kemarin itu betul langsung dari sekolah langsung ke Subrayon. Kalau sekarang SMP dan SD sama, langsung ke tingkat kabupaten dari kecamatan. Insya Allah kita akan seperti itu katanya. Nah, kenapa harus diadakan O2SN? Menurut saya yang pertama ya silaturahmi, yang kedua untuk menjadi acuan atau biar anak lebih semangat lah untuk itu. Jadi ada target gitu. Ada target di dalam anak itu sebagai belajar itu. Ya kalau misalkan ruang lingkupnya sekolah saja, menurut saya kurang. Jadi tujuan O2SN menurut saya seperti itu sih. Yang saya ya paling intinya silaturahmi ya. Yang kedua ya itu untuk bisa mencari titik bakatnya. Karena di negeri lain di Cina misalkan, saya pernah tinggal di sana 3 tahun sampai 3 tahun setengah lah. Di sana itu dipisahkan Pak, pembelajaran PJOK itu tidak saya lihat kalau di kita kategorinya SD lah gitu ya. Jadi olahraga itu kalau misalkan anak-anak ada minat untuk menjadi seorang atlet dalam one month training, dalam 1 bulan itu dia 1 minggu full dalam pembelajaran olahraga dan ada guru khusus untuk dia belajarnya itu, ada guru khususnya. Di sekolah-sekolah di sana saya pelajari seperti itu. Kok keren ya di sana gitu. Nah, dan di Cina itu untuk kalau kita O2SN 1 tahun sekali ya, kategorinya seperti itu ya. Kalau di Cina itu 1 tahun sampai 4 kali. Jadi kalau kita ada tengah semester dan akhir semester gitu ya. Semester 1, tengah semester, akhir semester 1, tengah semester, akhir semester 2 gitu kan. Nah, di mereka itu setiap setengah semester itu per kabupaten itu mengadakan ya seperti kita mungkin, cuman bahasanya berbeda. Seperti di sana itu selalu melakukan seperti itu, Pak. Makanya bibit-bibitnya itu sudah muncul dari usia dini pun sudah terlihat karena ya mereka seperti itu gitu. Nah mungkin dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alpi, luar biasa sudah menyampaikan dengan sangat sistematis, dan Kak Yusuf juga menambahkan di kolom komentar tujuan O2SN di sekolah karena adanya ekstrakurikuler di sekolah. Jadi diadakan O2SN untuk mewadahi minat dan bakat peserta didik. Atau boleh Kak Rizal, ini sebenarnya ini Kak Rizal mau menambahkan ini. Boleh Kak Rizal enggak? Ya, terima kasih ya izin menambahkan Kak fasilitator. Ya, sebenarnya saya tidak jauh berbeda ya dengan jawaban Kak Yusuf tersebut sudah disampaikan juga. Selain O2SN itu sudah ada di kurikulum dari pusatnya, mungkin betul seperti yang Kak Yusuf sampaikan bahwa di sekolah itu ada ekstrakurikuler di mana ada pengembangan bakat setiap siswa gitu. Dan untuk menunjukkan bakat tersebut yaitu salah satunya melewati kegiatan O2SN. Nah, menanggapi ucapan Kak Chandra yang tadi bahwa untuk prestasi saat ini belum terlihat, ya mungkin saat ini emang prestasi khususnya Sukabumi emang belum tampak gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin kedepannya itu prestasi akan selalu di bawah gitu ya. Kita ambil contoh prestasi sepak bola di Indonesia sebelum era sekarang oleh Sintayong itu bisa dibilang di bawah lah gitu kan. Alhamdulillah sekarang prestasi sepak bola meningkat gitu. Nah, itu mungkin salah satu kasus olahraga yang bisa kita ambilkan contoh gitu.
Nah, untuk mengembangkan dan prestasi anak tersebut, itu kebanyakan itu adalah tugas kita sebagai guru PJOK. Kebetulan kemarin saya menjadi salah satu panitia ke MBMP yang ikut O2SN di provinsi, Pak ya. Di Sukabumi emang kita kurang, Pak, prestasi ya. Yang saya tahu kemarin dari kota itu di tingkat SMK, Pak ya. Di SMK itu dari kota Sukabumi cuma satu saja yang lolos ke tingkat lolos ke provinsi selanjutnya. Nah, mungkin dari situ pun kita bisa lihat untuk dari Sukabumi itu banyak yang berbakat gitu Pak ya. Cuman emang tugas kita untuk lebih meningkatkan lagi prestasi dan arahan-arahan. Contohnya ketika siswa atau atlet berbakat, ketika mempunyai gaya hidup yang buruk, itu tidak akan berkembang. Contohnya ketika atlet tersebut merokok atau gaya hidup yang tidak baik, itu tidak akan menjadi ke arah yang positif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizal. Ini luar biasa sudah memberikan penguatan tentang tujuan O2SN ya. Oke kakak yang hebat, sepertinya kita akan lanjut ya karena melihat masih banyak yang harus disampaikan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai enggak gitu? Tujuan-tujuan PJOK itu kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Boleh satu orang saja, Kak Dirman barusan udah resen akan menyampaikan mungkin. Yang konteks yang barusan Kak? Ya boleh Yang 4 ya? Ya, dalam konteks kurikulum merdeka itu apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai enggak nih kira-kira? Mungkin dari 4 yang tadi konteks kurikulum merdeka itu bisa tercapai Kak dengan kita memadukan dengan pembelajaran bahwa tuntutan zaman, karena kalau kita nggak mengikuti zaman mungkin kita akan ketinggalan Kak, baik itu dalam bidang teknologi dan segala macam, karena sekarang bidang olahraga juga sudah canggih-canggih, udah via teknologi lah gitu ya. Mungkin tentang yang tadi konteks 4 tujuan itu bisa dicapai secara perlahan-lahan, karena saya juga mungkin di SMP ini Kak baru tahun ini mengajar untuk kurikulum merdeka kelas 8, karena kelas 7-nya guru yang lain, jadi baru tahun ini kelas 8. Kalau di SD mungkin kelas bawah dan kelas 4 udah pernah setahun Kak itu. Jadi bisa tercapai tujuan yang 4 itu, konteks tersebut, dengan kita belajar juga dalam konteks belajar di teknologi seperti PMM segala macam, mungkin bisa dikembangkan di kehidupan nyata, diaplikasikan dalam pembelajaran kita. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dirman sudah menyampaikan. Nah ini kakak, jadi memahami tujuan umum itu penting ya tadi sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah ini memungkinkan adanya diferensiasi dalam produk modul ajar. Jadi sekolah A dengan sekolah B, ya karena dengan situasi yang berbeda pasti nanti akan berbeda pula untuk tujuan pembelajarannya. Yang terpenting muaranya masih kepada CP, begitu ya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ketika mengajar itu misalkan, materinya bola basket, misalkan ya, ini permainannya ini, misalkan yang haruskan murid ini.
Nah, kira-kira ini pertanyaan kritis ini, agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, apa yang harus dilakukan nih untuk memastikannya? Boleh menuliskan kakak-kakak di kolom chat ini. 1 atau 2 yang menanggapi, kita akan langsung untuk ke slide selanjutnya. Jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kira-kira apa nih? Boleh ditulis di kolom komentar jawabannya. Atau mau speak up boleh. Mau disampaikan secara lisan mangga. Jadi di bawahnya itu dikasih keterangan karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid gitu. Dan ada satu ini yang suka terlewat, kira-kira apa nih? Boleh dituliskan jawabannya pendek saja. Kira-kira kakak-kakak yang hebat apa nih yang kurang nih? Jadi untuk memastikan pengajaran itu benar, tepat, menyasar pada tujuan pembelajaran, kira-kira apa? Ada yang sudah menjawab? Atau masih belum kurang ini pertanyaannya ya? Kakak hebat, apakah ada yang mau menyampaikan? Boleh singkat aja, padat, jelas, boleh. Kak Yusuf boleh berkomentar, boleh? Kak Yusuf, enggak? Atau mungkin Kak Dirman akan berpendapat, boleh? Karena di sini tidak ada benar dan salah. Ya Kak, boleh Kak, sedikit Kak. Boleh, boleh. Mungkin dalam hal ini Kak, kadang-kadang emang kadang terlewat ya Kak. Mungkin bisa dilihat dari hasil pas kita pembelajaran, misalkan tujuan utamanya adalah melatih kekuatan otot lengan, maka Ya. gerakan yang dilakukan apa, misalkan bisa push up ataupun gerakan lain atau permainan yang mendukung untuk melatih kekuatan otot lengan tersebut Kak. Mungkin seperti itu Kak Ya. yang saya sampaikan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Dirman, karena ini memang perlu ada pendapat dulu dari peserta. Kemudian saya akan coba namanya tuh melihat satu modul ajar ya kakak ya. Jadi, melihat modul ajar supaya lebih terlihat apa yang supaya menyasar pada tujuan itu seperti apa. Nah, saya tadi sudah belum membuka sepertinya ini.
Nah, kakak-kakak, di sini ada salah satu contoh modul ajar. Tujuan pembelajaran itu kan biasanya ABCD ya. Ya, ABCD itu audience, behavior, condition dan degree. Cuma di sini saya agak acak nih. Ya, jadi CABD. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran melalui model demo tugas dan berbasis rotasi. Diharapkan peserta didik mampu mempraktikkan gerak aktivitas kekuatan otot, push up, sit up, dan squat jump dengan rangkaian gerak yang sistematis. Nah, untuk memastikan tujuan pembelajaran ini tercapai, kakak-kakak, ternyata kuncinya ada di asesmen, ya, di penilaian. Ini yang kadang kita lupa. Ya, maka seorang guru PJOK untuk memastikan tadi siswa itu mampu mempraktekkan, maka harus ada rubrik asesmen ini, penilaian ini. Aspek yang dinilai misalkan aktivitas kekuatan otot. Pertama, keterampilan push up, sit up, dan squat jump apakah berada di level mana nih? Misalkan kalau level 1 awal berkembang, baru memulai, belum terkontrol, mohon maaf, dominan meniru, misalkan ya. Indikator kedua, level kedua, berkembang nih, sudah mulai terkontrol, banyak koreksi, gitu ya. Level 3, sudah baik, terkontrol, ada sedikit koreksi, ini misalkan ya. Kemudian cakap, sudah baik, terkontrol, tanpa koreksi. Dan level 5, ini level sempurna, mahir, sudah dikuasai dengan sempurna. Jadi untuk memastikan yang ini, untuk memastikan tujuan pembelajaran ini tercapai, maka guru perlu membuat dan melakukan asesmen ini ya. Ini salah satu contoh rubrik asesmen otentik. Ya, seperti ini kakak-kakak ya. Oke, ini sebagai gambaran aja. Jadi langsung ada contoh nyata begitu ya. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, kakak yang hebat, di situ tadi ada proses ya, kita di awal backward design ya, bagaimana perencanaan mundur dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap ini. Pertama, mengidentifikasi CP. Ya, jadi kita identifikasi dari 4 CP itu mana nih yang sesuai dengan sekolah kita, sesuai dengan visi misi, sesuai dengan apa ya, zaman dan alam misalkan ya, kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan kondisi lah di sekolah kita. Yang kedua, menentukan metode penilaian tadi. Ya, metode penilaiannya mau seperti apa? Apakah misalkan langsung, misalkan atau tadi ada asesmen otentik, mau seperti apa? Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di situ kakak hebat ya. Hanya ini agak sedikit ngebut di sini. Backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan di sini ya kesesuaian kurikulum tadi ya dengan CP yang diinginkan. Kemudian juga pada akhirnya membantu guru menyelesaikan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini kata kuncinya. Jadi ketika kita sudah membiasakan untuk menyelesaikan tujuan, ya, menyesuaikan tujuan, kemudian langkah pembelajaran dengan penilaian, pasti itu akan membuat peserta didik nyaman. Terkadang kan yang dipelajari apa gitu ya, nu ditilai mah seperti apa, berbeda dengan yang dipelajari mungkin ya. Terkadang ada kesalahan di situ. Nanti karena waktunya ini mepet, sebenarnya saya ingin menampilkan bagaimana namanya tuh kurikulum ya, cuma kita agak sedikit kejar di sini. Yang kedua, penyusunan program PJOK. Nah, di sini ada penguatan nih. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Di sini sudah terlihat ya. Bagaimana di kakak apakah muncul namanya tuh slide-nya? Muncul Kak, muncul. Di sini kayaknya sinyal Kak nggak muncul. Ada muncul.
Itu makanya khawatir tidak muncul begitu ya. Ada pertanyaan yang pertama di situ, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah benar atau salah? Kakak boleh langsung aja diucapkan. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah ya. Di sini. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah ya. Salah, Yang ketiga, betul. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi ini pedoman, betul atau salah? Betul, Kak. Nah, ini penguatannya kakak-kakak hebat tadi. Kemudian komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, ada struktur kurikulum. Misalkan nanti saya sudah menyiapkan kurikulum di SMA Warung Kiara, begitu ya. Namanya itu banyak juga ininya. Cuma secara umum seperti ini. Ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, perorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ya, nanti model ini sebenarnya sudah saya persiapkan, cuma gambarannya seperti ini, ya. Nah, ini masih ada slide yang harus kita lihat, begitu kakak ya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ini jawabannya agar bermakna katanya. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Inilah tentunya menjadi dasar kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi disinilah ada kebebasan tentunya ya, ketika sekolah akan menyusun kurikulum ya yang berbeda pasti di satuan pendidikan. Nah, di sini mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Boleh dijawab di kolom komentar atau dijawab secara speak up langsung. Bagaimana Bapak Ibu sama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang kedua pertanyaannya, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apakah karena guru misalkan ya? Karena gurunya misalkan ya? Menarik begitu. Yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ini boleh satu orang satu ini aja. Tapi sepertinya kita lihat di kolom komentar apakah ada yang menyampaikan, begitu kakak hebat. Ini sepertinya sudah terjawab ya kayaknya tadi di awal begitu. Jadi kita lihat langsung ke sini aja. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ya ini menjadi kata kunci. Pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Kita menyesuaikan dengan masyarakat di mana tempat peserta didik itu tinggal. Kemudian waktu, ya. Jadi alokasi jam pelajaran apakah 2 JP, misalkan 3 JP, cakupan dan tahapan, dan yang terakhir adalah teknologi. Ini yang mempengaruhi pengembangan program PJOK.
Ini masih ada satu aktivitas lagi. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, di sini kita akan ada pertanyaan pemantik di sini, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Tadi Kak Chandra, Kak Dirman sudah menyebutkan berpusat pada peserta didik, begitu ya salah satunya. Kemudian pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian kalau kita lihat, nah ini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Tadi sudah disampaikan ketika COVID yang menerpa Indonesia itu menjadi cikal bakal lahirnya kurikulum Merdeka, di mana satu, fokus pada materi esensial. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, sehingga di kurikulum Merdeka ini materi lebih kecil gitu ya, namanya itu cakupannya. Berbeda dengan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada pengembangan kompetensi sosialnya, emosional, dan moral peserta didik. Sesuai dengan CP yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini yang paling penting, yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satu pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini tiga ini menjadi karakter kurikulum Merdeka, kakak hebat ya. Nah, ini masih ada waktu. Mari kita diskusikan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Boleh kakak hebat? Di KHD misalkan dulu ada kata-kata menuntun ya, yang menjadi garis besar, apakah sesuai enggak dengan PJOK begitu ya? Atau sesuai enggak ini dengan karakteristik kurikulum Merdeka begitu ya? Boleh kakak-kakak berpendapat? Kita diskusi pemikiran KHD ini secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakter kurikulum Merdeka. Atau KHD memberikan namanya tuh, ada beliau ini dulu teori konvergensi ya. Jadi menebalkan, jadi siswa itu sudah ada tulisan-tulisan samar. Cuma menurut KHD yang baik perlu dipertebal, yang jelek ya sikapnya perlu diminimal. Bila perlu dihapus begitu ya. Kan dulu tuh ada teori besar ya. Ketika zaman dulu itu ada teori tabula rasa namanya. Tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa itu adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik itu seperti kertas putih. Jadi belum ada apa-apa. Jadi guru mendoktrin aja gitu ya, memasukkan semua namanya tuh pengalaman, pemahaman. Yang kedua ada teori negatif, bahwa peserta didik sudah ada tulisan-tulisannya, sudah ada bawaannya, dan lahirlah Ki Hajar Dewantara ya, teori besar waktu itu di dunia itu. Beliau tidak mengambil dua teori itu, tapi mengintegrasikannya, menggabungkannya, maka lahirnya teori konvergensi. Ya, teori konvergensi itu di mana peserta didik itu sudah ada tulisan samar-samar gitu ya. Jadi menen peserta didik itu belum pancek gitu dah. Dan tugas guru untuk menuntun nih, ini yang perlu ditebal, rajin, disiplin, ditebal. Terus malasnya mencoba dihapus nih, bahkan bila perlu dihilangkan gitu ya, tidak disiplinnya. Nah, boleh kakak-kakak silakan untuk namanya tuh speak up. Dari menuntun saja dulu lah. Ada pemikiran KHD tentang menuntun. Ya, bagaimana nih? Apakah kaitannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka atau pembelajaran PJOK? Cocok tuh ya menuntun.
Boleh, silakan. Ada yang mau speak up atau mau nuliskan di kolom komentar? Kak Supiani sepertinya nih, Kak Supiani. Kak Supiani mau menyampaikan kaitannya pemikiran KHD dengan karakteristik kurikulum merdeka. Atau Kak Yusuf sepertinya. Ya, baik Kak. Ya siap Kak Yusuf, mangga. Aduh, gimana ya? Saya coba saja ya. Ya, siap. Pemikiran Ki Hajar Dewantara secara jauh. Tadi menuntun ya Kak ya? Boleh. Menuntun. Tadi sudah dijelaskan bahwa siswa itu bagaikan kertas putih ya. Ataupun sudah ada coretan tebal atau tipis. Nah, di sini mungkin guru lebih menuntun peserta didiknya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Mungkin yang saya ambil seperti itu ya Kak. Jadi baik dan buruknya mungkin dia melihat karakter peserta didik itu contoh yang dicontohkan oleh gurunya gitu. Baiknya ataupun buruknya itu siswa pasti meniru Kak. Untuk menuntunnya. Jadi mungkin harapannya di sini guru ataupun kaitannya KHD itu menuntun bisa dibilang termasuk kepada karakteristik kurikulum merdeka. Oke, siap. Yang bisa saya sampaikan itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Supiani. Ini luar biasa menyinggung salah satu 3 kata kunci. Boleh Kak Yusuf, boleh, enggak? Yusuf enggak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan saja ya pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Itu yang pertama pendidikan berbasis kebudayaan ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengutamakan pentingnya pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya Kak. Dan karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan budaya dan lokal dan kebutuhan siswa. Mungkin hanya itu saja Kak tambahannya. Oke. Terima kasih Kak Yusuf ya. Jadi ada Ki Hajar itu sering mengucapkan 3 kata kunci ya. Ada mungkin yang kita kenal Ingarso Sung Tolodo gitu ya. Tut Wurihan Dayani Ing Madya Mangun Karso begitu ya. Itu guru itu ketika tampil di depan menjadi suri toladan, ketika di tengah menjadi sumber inspirasi begitu ya, dan ketika di belakang ikut mendorong. Nah, ini Kak Yuli, bagus ya. Kak Yuli namanya tuh menuliskan di kolom komentar Ingarso Sung Tolada ya. Konsep ini mengajarkan bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, guru memiliki peran yang sangat sentral sebagai fasilitator pembelajaran. Guru diharapkan mampu menjadi model yang baik bagi siswa dalam hal sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini keren Kak Yuli ya. Jadi sudah namanya tuh menyinggung pemikiran-pemikiran KHD. Bahkan ada ketika dulu saya ikutan CGP itu, ketika kata-kata menuntun itu katanya ibarat seorang ayah ketika subuh hari gitu ya, ketika subuh hari menuntun seperti ini, menuntun anaknya pergi ke masjid. Jadi intinya mah guru ketika proses pembelajaran perlu hadir, perlu namanya tuh membersamai gitu ya, menjadi fasilitator. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, dituntun. Ketika dituntun anak mungkin diberikan kebebasan mau jalannya pelan, jalannya cepat begitu ya. Kemudian mau misalkan agak cepat juga gitu ya. Diberikan kebebasan, yang penting tetap guru memantau intinya mah. Jadi memang penting kehadiran guru di dalam kelas. Bahkan Ki Hajar beliau ini lebih membedakan antara pendidikan dan pengajaran gitu ya. Jadi kalau pengajaran itu menurut beliau guru hanya menyampaikan materi. Misalkan anak-anak
ya, ini namanya tuh pergerakan dalam bola basket, chest pass misalkan ya. Sudah saja. Tetapi mendidik itu ketika anak-anak praktek itu ada korektif, di situ ada lebih apa ya, membangun. Anak-anak seperti ini bukan, ya coba lagi. Atau kalau di sekolah lama ketika peserta didik bajunya dikeluarkan. Kalau di pengajaran mungkin sudah satu cukup aja. Anak-anak bajunya mohon untuk dimasukkan, jangan dikeluarkan, selesai. Tapi kalau pendidikan ada proses berulang katanya. Budak teh ayeuna diasupkeun, pas besok dikeluarkan, diingatkan lagi. Nah, mohon ya itu bajunya dimasukkan. Terus pas istirahat dikeluarkan deui bajuna teh. Nah, mohon maaf itu bajunya dimasukkan ya. Itu katanya pendidikan itu ada proses berulang. Dan ini cocok dengan guru PJOK ya. Ketika passing misalkan perempuan ya, passing atas ya, ternyata terlalu ujung. Nah, mohon dicoba lagi gitu ya. Ada proses berulang ya. Dan ini cocok sekali dengan kurikulum Merdeka dan pembelajaran Penjas menurut kami begitu ya. Oke kakak hebat. Di ini kita diperjelas. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun tuh ya segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Karena nanti melalui proses pendidikan lah misalkan rasa takut anak ini akan atau rasa takut atau rasa malu ini dikelola, dimanage dengan pendidikan itu bisa berubah. Misalkan contoh anak tuh pemalu ya, itu kan sifat dasarnya. Tapi dengan pendidikan kita coba tumbuhkan rasa percaya dirinya, kemudian kita kuatkan, kita tuntun, itu ternyata akan meminimalisir rasa malu yang dia menjadi percaya diri begitu ya. Oke kakak yang hebat. Nah, karena ini waktunya sudah selesai begitu ya. Pada akhir sesi hari ini kakak-kakak nanti diharapkan memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka yang tadi. Ya, yang ini nih ya, karakteristik kurikulum Merdeka itu fokus pada materi esensial. Makanya kalau kita namanya tuh kaji di buku saja ya. Di buku kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu agak berbeda. Jadi di kurikulum Merdeka itu lebih sedikit, bahkan fokus. Misalkan permainan sepak bola, permainan bola voli, permainan bola basket. Kalau di kurikulum 13 kan permainan bola besar, bab 1 itu ya. Ya, jadi banyak materinya, tapi kalau kurikulum Merdeka bab 1 langsung sepak bola, bab 2 namanya tuh basket, bab 3 voli, lebih kepada fokus pada materi esensial. Yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Itu 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemberian KHD tadi ya, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi mungkin kita menyesuaikan. Kalau di Kacandra tadi kodrat alamnya peserta didik sering jalan, sering lari, wah iya mah pasti disesuaikan. Atletiknya pasti nih bagus begitu ya, disesuaikan. Kemudian kodrat zamannya, aduh ketika senam ini bagaimana nih, kita manfaatkan saja dunia teknologi. Anak-anak di Piwarang ngadamel senam kreasi misalkan ya, membuat video ya berbasis namanya tuh teknologi. Anak-anak bagaimana merancang, melaksanakan, kemudian menghasilkan produk senam sesuai dengan arahan dari guru misalkan ya. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK ya, yang tadi CP-nya ya sudah jelas. Kemudian mampu memahami penyusunan program PJOK yang berorientasi dengan ini desain mundur ya, tadi penyesuaian antara tujuan, langkah dengan penilaian ya, sesuai gitu ya, sama. Oke kakak-kakak yang hebat, karena waktu jualah yang memisahkan kita sampai pada sesi akhir. Boleh mungkin di sesi akhir ini kita foto bersama karena waktu sudah selesai. Boleh minta bantuan seperti biasa kepada
Kak Chandra atau Kak Dirman ya mangga. Atau sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan boleh? Sebelum diakhiri. Cukup Kak. Cukup ya? Yang lain. Kak Chandra mangga. Cukup Pak, cukup. Cukup Pak, sangat jelas Pak. Jelas sekali. Alhamdulillah. Boleh Kak Chandra di yang lainnya mohon kameranya yang bisa dibuka begitu ya Kak. Yang kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. 1, 2, 3. Gayanya 1, 2. Kumaha gayana? Kurikulum Merdeka sok bebas ya nama mangga sesuai. Aya anu jempol, aya anu ieu mangga. Atau abdi kieu tah. Abdi kieu. Nah, 1, 2, 3. Cukup, Kak. Oke. Terima kasih kakak hebat, Kak Chandra terima kasih semuanya kakak hebat terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Bapak.